Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Sultan. Aku kelas 5 SD. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah nabi ke-10 dari 25 nabi yang wajib kita tahu. Oh iya, tahukah teman-teman, Nabi Yakub itu adalah putranya Nabi Ishak alaihi salam. Beliau juga ayahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum aku menceritakan kisahnya, dengarkan aku berpuisi tentang Nabi Yakub dulu ya. Yuk, simak baik-baik. Yakub memulai perjalanan, hendak bertemu Laban, sang paman, demi belajar akhlak mulia dari pria tua yang bijaksana. Tibalah waktunya berumah tangga, mahar dibayar dengan bekerja, janji dipenuhi, akhirnya pujaan hati dinikahi, keluarga besar dibina, melewati masa suka dan duka. Anak tersayang pergi, entah kapan akan kembali. Puisi ini diambil dari buku Cerdas dan Soleh bersama Hafiz dan Hafizah. Penyusun buku oleh Yolanda W. Santi, diterbitkan oleh CV Al-Qalam Publishing. Lanjut ke kisahnya Nabi Yakub alaihi salam ya. Cerita ini dirangkum dari berbagai sumber. Yuk dengarkan baik-baik. Nabi Yakub alaihi salam adalah seorang anak dari ayah yang bernama Nabi Ishak alaihi salam dan ibu yang bernama Rafiqah. Beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Orang tua Nabi Yakub sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun sayang, kembarannya Yakub memiliki karakter yang berbeda dengan Yakub. Saudara kembar Yakub itu memiliki sifat atau karakter yang tidak mengamalkan kebaikan seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Sedangkan sifat yang dimiliki Yakub sangat mencerminkan kebaikan seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Semakin beranjak dewasa, Yakub dan Ish semakin sering bertengkar. Ish selalu mengejek Yakub dan berkali-kali Yakub tidak membalas ejekan itu dan selalu sabar ketika sedang diejek. Hingga pada sewaktu-waktu Yakub mulai merasa resah dan bicara kepada Nabi Ishak alaihi salam ayahnya bahwa saudaranya Ish sudah mengejeknya dengan kata-kata yang menyakitkan. Mendengar cerita dari Yakub, sang ayah mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki anakku. Dan aku berdoa, semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu anakku." Setelah mendengarkan cerita Yakub, kemudian sang ayah menyarankan Yakub pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban di daerah Paddan Aram yang sekarang bernama negara Irak. Di sana Yakub disuruh menuntut ilmu yang bermanfaat dan menikahi gadis Paddan Aram. Mulailah Yakub melakukan perjalanan ke Paddan Aram atau Irak. Dalam perjalanan tersebut, Yakub tetap sabar dan tabah.
Yakub tahu bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan sahara yang luas merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Ketika tidur karena saking lelah saat perjalanan jauh, Yakub bermimpi bahwa dalam mimpinya kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar dan sejahtera. Selang beberapa lama, Yakub berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu. Tiba-tiba terdengar suara yang muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepadamu, Yakub. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia, supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Singkat cerita, Nabi Yakub alaihi salam sampai di rumah pamannya. Beliau banyak belajar ilmu yang bermanfaat di Paddan Aram. Beliau juga sangat dihormati di lingkungan masyarakat Paddan Aram. Di sana beliau menikah dengan putri-putri pamannya dan memiliki 12 anak yang kelak salah satu anaknya menjadi nabi juga mengikuti jejaknya. Nah teman-teman, apa saja nih yang bisa diambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yakub alaihi salam? Banyak dong. 1. Kita bisa mencontoh sabarnya menghadapi saudaranya yang suka menyakiti. 2. Semangatnya menuntut ilmu sampai ke negeri Irak. 3. Penyayang kepada seluruh keluarganya. Dan banyak lagi sifat-sifat Nabi Yakub alaihi salam yang bisa kita jadikan teladan. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Tetap belajar terus ya. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.